PT Trimitra Persada Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Ya, dengan kode saham BILOG, perusahaan logistik ini melepas 563 juta saham yang setara dengan 16% dari total modal disetor. Melalui IPO ini, BILOG diperkirakan akan meraih total dana segar sebesar 140 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis. PT Trimitra Persada Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham BLOG ini melepas 563 juta saham atau setara dengan 16,67% dari total modal disetor. Melalui pencatatan saham ini, BILOG diperkirakan akan menerima total dana sebesar 140,8 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas dan infrastruktur perseroan serta meningkatkan pelayanan secara optimal dalam memenuhi permintaan pasar, khususnya di sektor logistik dan pergudangan yang terintegrasi. Direktur Utama PT Trimitra Persada Tbk, Michael Tilon menyebutkan, melalui IPO ini diharapkan perusahaan dapat memperkuat posisi di industri logistik tanah air dengan menambah kapasitas gudang terutama untuk melayani kebutuhan pasar baru di Indonesia. Sehingga kalau kita ngomong logistik, key success itu number one is efisien. Kalau kita lihat, kalau bapak-bapak wartawan lihat gitu ya, artinya economic of size kita cukup lumayan besar ya. Kita hari ini punya dropping store per days itu sampai 25.000. Kalau ada seasonal seperti Lebaran, Christmas itu bisa naik 2 kali. Gitu. Sehingga kita punya data yang cukup komplit. Gitu. Kita tahu gitu, data trafficnya. Dari hasil dana IPO juga akan digunakan untuk menambah modal anak perusahaan PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin yang akan dibangun di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Kita akan mempercepat ekspansi bisnis untuk pertumbuhan bisnis yang telah kita rencanakan sebelumnya, baik untuk pembelian armada dan juga untuk pembelian untuk membangun fasilitas gudang. 67% dari dana yang kita dapatkan dari IPO akan kami gunakan untuk menambah kapasitas gudang. Ya, dari 33% dana IPO kami akan menambah jumlah armada transport. Jadi untuk mendukung transport sejalan dengan kita punya cold chain storage. Sebelumnya sejak 2017, perseroan telah melakukan transformasi besar menjadi penyedia layanan logistik terintegrasi yang dikenal dengan merek BILOG. Seiring berjalannya waktu, perseroan memperluas layanan ke manajemen gudang, terutama dalam layanan gudang berpendingin, dan kini siap menjadi penyedia third party logistik dengan mengoperasikan lebih dari 3.200 armada di 124 titik operasional yang tersebar di 47 kota di seluruh Indonesia. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, meski dihadang gejolak tarif Amerika Serikat, PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau BEST ini tetap optimis membidik target penjualan pemasaran lahan industri sebesar 600 miliar rupiah tahun ini. Ya, mayoritas investor diklaim tetap menyasar pasar domestik. Meski dihadang gejolak tarif Amerika Serikat, PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES tetap optimistis membidik target penjualan pemasaran lahan industri sebesar 600 miliar rupiah tahun ini. Mayoritas investor diklaim tetap menyasar pasar domestik. Perusahaan mengakui adanya tekanan terhadap beberapa tenan, namun lebih disebabkan pergeseran tipe produk dan dinamika permintaan. Sejumlah sektor seperti logistik, F&B, barang konsumsi hingga data center masih menunjukkan minat kuat untuk masuk. Kondisi global yang tidak pasti memang membuat investor lebih berhati-hati dan cenderung wait and see. Namun BES masih mempertahankan target penjualan pemasaran di angka 600 miliar rupiah. Pipeline calon tenan asing juga diklaim masih aman. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti PT Jaya Real Property Tbk akan melaksanakan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan anggaran maksimal sebesar 80 miliar rupiah.
Langkah ini dilakukan seiring fluktuasi pasar modal yang signifikan. Corporate Secretary Jaya Real Property Audi Lazaro mengatakan bahwa buyback ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga saham dan kinerja perusahaan di tengah dinamika pasar. Perseroan menargetkan buyback hingga 100 juta unit saham atau setara dengan 0,77% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun aksi buyback akan dibiayai dari kas internal hasil operasional perusahaan. Manajemen perseroan memastikan bahwa pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun likuiditas perusahaan, dan aksi ini juga disebut tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Lebih lanjut, manajemen berharap langkah ini akan menopang kinerja saham di tengah tekanan pasar dan memperkuat fundamental perseroan ke depan. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street ditutup lemah pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu. Saham Meta Platforms menekan indeks S&P 500 setelah Presiden Donald Trump meningkatkan tarif ofensifnya terhadap Kanada yang memperbesar ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Kita lihat data selengkapnya. Bursa pada perdagangan di hari Jumat, indeks S&P 500 turun 0,33% ke level 6.259. Indeks Nasdaq Composite terkoreksi 0,22% ke level 20.585 dan indeks Dow Jones Industrial Average merosot 0,63% ke level 44.371. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa ditutup lemah pada hari Jumat pekan lalu. Market saham Eropa terbebani oleh penurunan saham sektor perbankan dan kesehatan di akhir pekan yang diwarnai pengumuman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indeks DAX Jerman melemah 0,82% ke level 24.255, FTSE 100 Inggris melemah 0,38% ke posisi 8.941 dan indeks CAC Prancis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 30% akan diberlakukan terhadap Uni Eropa dan Meksiko mulai Agustus 2025. Kepastian pengenaan tarif tersebut diungkapkan Trump dalam unggahan terbaru di akun media sosialnya pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan tarif impor yang akan diberlakukannya terhadap Uni Eropa dan Meksiko mulai Agustus 2025. Keduanya akan diganjar dengan tarif impor 30%. Kepastian tersebut diungkapkan Trump dalam unggahan terbaru di akun media sosialnya pada Sabtu 12 Juli 2025. Padahal saat ini Uni Eropa sedang berusaha mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat untuk menghindari kenaikan tarif impor. Uni Eropa awalnya berharap untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif termasuk tarif nol untuk nol pada barang, namun berbulan-bulan pembicaraan ternyata belum bisa direalisasikan. Meski demikian, bagi Uni Eropa tarif kali ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif impor sebesar 50% yang sebelumnya akan diterapkan Trump. Namun hal sebaliknya terjadi pada Meksiko, besaran tarif yang diumumkan Trump kali ini justru meningkat dari sebelumnya. Pada 1 Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif sebesar 25% pada barang yang diimpor dari Meksiko. Sementara itu sejauh ini dari rangkaian perintah tarif Trump sejak kembali ke Gedung Putih, tercatat telah mulai menghasilkan puluhan miliar dolar per bulan dalam bentuk pendapatan baru bagi pemerintah Amerika Serikat. Misalnya pendapatan bea cukai Amerika Serikat yang melonjak melewati 100 miliar dolar pada bulan Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel.